Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini ada satu situasi selepas sholat zuhur di hari Kamis di akhir tahun, di akhir bulan Agustus 2023, kita dipertemukan oleh Allah dengan seorang guru bangsa, guru umat, yang kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Amin Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kali ini adalah acara UWAT bertamu. UWAT itu nama akronim ya Ustadz Alfian Tanjung. Pada hari ini kita akan mengalir dan tentunya satu situasi yang sangat membahagiakan dan sedikit nervous. karena memang kedatangan dan berjumpa dengan beliau itu diimami oleh sahabat kami yang punya suara yang merdu dan juga ditausiahi oleh Ustadz Hari Rahmat sebagai junior saya tapi sudah lebih hebat dari saya ilmunya. Nah, jadi pada kali ini kita akan langsung saja pada masuk persoalan-persoalan dinamika keumatan dan kebangsaan kita. Paling tidak kita akan awali dengan menanyakan, Pak Amin Rais, ada sehat selalu ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Amin Rais. Hari ini apa yang betul-betul mengganggu dalam tanda kutip, menggelisahkan, menggalaukan hati dan pikiran Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabihi ajmain. Jadi saya memang banyak yang kita lihat ya, tapi seperti Ustadz Alfian Tanjung tadi, kalau dilihat data yang ada ini, ya kenyataan-kenyataan yang sangat memang macam-macam ya. Maka yang pertama, yang ke dalam itu adalah saya prihatin, saya meratapi ya, kecewalah sebagai manusia biasa mengapa umat Islam Indonesia yang secara kamiyah itu mayoritas ya, tetapi secara mutu itu memang sudah menjadi minoritas ya. Jadi secara kaifiahnya itu kita sudah tidak menentukan masa depan negeri muslim terbesar di muka bumi ya. Karena kita betul-betul sudah mengalami proses peminggiran, marginalisasi ya, makin jauh sehingga mainstream ekonomi, mainstream sosial, event ideologi, politik ya, berbagai dimensi kehidupan itu kita terpinggirkan ya. Jadi kalau kita gambarkan Indonesia masa depan itu seperti lukisan yang harus dilukis oleh anak-anak bangsa ya, maka kita tidak megang kuas untuk melukis itu ya. Yang megang kuas itu adalah non muslim ya, yang sesungguhnya andil mereka itu dalam kemerdekaan itu dikatakan nothing ya, tapi tiba-tiba mereka menguasai ekonomi kita. Ekonomi itu kemudian mereka belum puas, lantas juga ingin masuk ke politik dan sudah hampir selesai mereka ya. Kemudian bahkan segala media mainstream dan lain-lain itu sudah nggak bebas lagi ya. Pak Amin, kelihatannya tahun politik ini masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin, kaum pribumi muslim, perlu mendapatkan panduan yang cukup detail dari hulu ke hilir, agar kita bisa merencanakan kemenangan, agar kita bisa melihat calon kita dilantik. Nah, mungkin Pak Amin bisa memberikan satu kode buat kita. Karena ada salah satu kawan, misalnya Profesor Ihsanuddin Nursi mengestimasi bahwa 2024 ini lebih ganas daripada 2019. Apakah kecurangannya, apakah kesadisannya, apakah
korbannya akan jatuh. Nah, tapi tentu posisi saya sekarang bertanya, bagaimana Pak Amin katakanlah mengestimasi lah ya pemilu 2024. Karena kalau kita tarik di pemilu 1955 sampai hari ini kan memang akumulasi suara aspirasi Islam kan nggak pernah lebih dari 40%. Yeah. Nah, sejak pemilu 99 sampai 2019 kemarin malah jauh di bawah 35%. Nah, gimana Pak Amin membaca ini sehingga kita tetap optimis, kita tetap yakin, kita bisa merancang kemenangan, dan kita memang bisa melihat pemimpin yang berhaluan pro kepada Pancasila, pro kepada pribumi, pro kepada aspirasi umat Islam, bisa kita menangkan dengan izin Allah. Gimana Pak Amin? Nah, jadi begini, jadi yang ke dalam tadi kita merasakan, ya, kita tidak dalam soft yang sama, gitu. Jadi katakanlah ngalor ngidul, kemudian bahkan di antara satu sama lain itu mungkin terdapat kompetisi yang tidak sehat, gitu. Kadang-kadang malah saling mungkin mungkin menjatuhkan barangkali, ya. Nah, kemudian yang seperti Anda katakan tadi, memang ini 1-2 tahun ini amat sangat krusial, gitu, ya. Jadi kalau saya melihat secara umum di zaman Pak Jokowi jadi presiden sudah hampir 9 tahun sekarang ini, itu memang kita digiring tidak ke arah politik bebas aktif, kemudian menomorsatukan kepentingan bangsa sendiri, memang digiring ke Beijing, ya. Jadi kemarin saya melihat di jurnal itu ada dalam bahasa Inggris itu dia mengatakan, ini dari mulutnya Pak Jokowi, dia mengatakan Mr. Xi Jinping is my good friend and my brother, ya. Nah, saya mengatakan kalau orang mengatakan kadang-kadang dengan nickname, wah Pak Jokowi jadi Pak D kita, Pak D gitu. Dan itu Pak D kecil, ya. Pak D besarnya itu adalah Xi Jinping gitu. Nah, kita bisa bahas banyak sekali, tapi kalau mau memotret keadaan yang sangat dekat ini, sekarang yang namanya IKN Nusantara itu masih belum apa-apa. Ya, saya tiap malam melihat itu, ya. Dia masih semerawut sekali, ya. Yang kerja mungkin cuma ratusan, ya paling 1.000-2.000 lah gitu. Ekskavatornya pun juga mungkin ya berapa puluh gitu. Padahal kemauannya itu kan megalomaniak, ya, besar sekali. Jadi peringatan kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024 itu ada di IKN Nusantara yang baru gitu. Nah, kemudian saya nggak sebut namanya, ketika salah satu atau salah kedua dari penanggung jawab IKN ini ditanya oleh wartawan, Bapak yakin nanti akan selesai pada saatnya itu. Jadi Bapak kan mengatakan yakin, ya kalau begitu ya rasanya bisa, rasanya begitu. Artinya tidak. Nah, kemudian ini Mas, jadi ini kalau saya preemptive strike, ya. Jadi oleh sebuah tangan Jokowi dan Luhut dari permisi muhibah Juli akhir yang lalu itu adalah ada 8, tapi yang paling berbahaya adalah bahwa ada kesepakatan dengan RRC bahwa yang menyelesaikan IKN Nusantara nanti itu adalah teman-teman dari mana? Dari Shenzhen, ya, artinya teman-teman dari Cina itu, ya. Dan kata si Luhut, saya simpan itu, jadi saya nggak bohong, saya simpan itu dalam 6 bulan selesai, dan saya percaya selesai, ya. Karena Cina ini teknologinya memang nggak masuk akal, seperti lampu Aladin, ya. Mereka bisa membangun gedung rumah sakit 55 lantai untuk 1.000 bed waktu COVID itu, kemudian dengan jurawat, ruang dan lain-lain, itu huge building dalam tempo 12 hari. Mereka membangun central station, ya, itu juga luar biasa dalam waktu 2 bulan. Artinya kalau ini sudah diambil oleh Cina, ya sudah, wassalamualaikum, selesai. The game is over.
Nah, karena itu saya mengatakan kemarin ini harus ada moratorium. Saya tunjukkan, ini loh, harus ada moratorium. It must be stopped immediately gitu. Kalau kita masih cinta negara dan bangsa Indonesia. Jadi hentikan, karena nggak mungkin selesai, lebih baik ditunda dulu. Ya. Tapi kalau kemudian nekat oleh Cina, ya sudah. Jadi ini begini, tingkat kesulitan IKN itu dibanding kereta api cepat Jakarta Bandung, itu tingkat kesulitannya itu 1000 kali lebih sulit dari ini. Yang ini aja kan mogok ya. Nah, jadi ini kita memang sudah betul-betul ya, sudah semerawut, sudah karena megalomania. Bahkan mungkin di antara teman-teman di atas itu memang sudah punya penyakit psikopatik itu ya. Pemirsa, kita akan butuh waktu sangat panjang untuk menjelaskan hal-halnya. Sebelum kita sampai kepada bagian-bagian out of the box atau kerja-kerja yang bisa dilakukan, kita akan tarik sedikit romantisme ya. Pak Amin Rais kan usia sudah menjelang 80 tahun. Iya, iya. Saya sampai hari ini termasuk orang yang tidak cukup tenang karena reproduksi kader-kader muda yang memiliki idealisme perjuangan itu agak susah kita mencarinya. Banyak anak-anak baru dikasih jadi direktur BUMNX, baru dikasih gula-gula sekian puluh hektar tanah atau segala macam. Itu berubah ya, dan itu umurnya mungkin separuh dari umur Pak Amin Rais ya. Artinya mungkin Pak Amin bisa memberikan sedikit tips bagaimana saya yang adalah juga murid Bapak, bahwa generasi muda ini kan perlu juga mengalami akselerasi pengkaderan. Iya. Karena kondisi kita tidak cukup paham. Pak Amin secara manusiawi umur 80 tahun kan nggak mungkin kembali muda. Dan nggak mungkin 1000 tahun lagi. Sudah hampir maghrib. Mungkin di bagian ini Pak Amin bisa memberikan masukan buat kami yang muda, agar kami juga menggabungkan antara kemampuan berpikir cepat, bekerja cepat, dan terus memohonkan pertolongan Allah. Karena ini perlu ada jihad yang kelihatannya dengan nafas panjang. Ya, memang ini antara optimisme dengan pesimisme itu saya kadang-kadang berlomba itu ya. Tapi ya, Ustadz Tanjung, saya ini sudah puluhan kali naik mobil darat ya dari Jogja ke Jakarta. Nah, begitu sampai ke Semarang, saya awasi kanan kiri jalan itu masjidnya mungkin ratusan dan bagus-bagus. Artinya apa? Sesungguhnya roh bangsa ini, walaupun Islam abangan, itu tetap bangun masjid. Jadi mereka itu mungkin nggak salat rawatib ya, tapi tetap Jumatan juga gitu. Jokowi pun kan juga Jumatan kadang-kadang ya. Jumatan itu paling enggak berpretensi supaya diterima kan juga Jumatan itu ya. Nah, jadi padahal masjid itu kan tempat penggemblengan ruhul Islam, ruhul jihad ya. Jadi di dalam At-Taubah itu kan kalau orang memamurkan masjid, percaya Allah dan hari akhir, tunaikan sholat, bayar zakat, walam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, pasti tidak akan pernah takut kecuali Allah saja. Dan mudah-mudahan mereka menjadi orang yang dapat hidayah ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya. Ini contoh yang recent ya. Saya jadi ketua MPR dulu, membuat poros tengah ya. Kemudian saya hitung insya Allah menang. Saya bilang, Gus Dur, ada mau jadi presiden enggak gitu. Pondo Mas Amin tenane wae piye lho. Gus lho, itu untungan saya gitu loh. Kalau kita gunakan ya yardstick-nya itu bukan kepartean, bukan jamiyah, bukan harokah dan lain-lain, tapi adalah agama ya, itu sebagai pegangan kita. Dan agama itu kalau diturunkan pasti jadi kemanusiaannya sangat tinggi, ada demokrasi, egalitarisme dan lain-lain, tidak bisa tidak, karena Islam itu mengajarkan musyawarah, persamaan dan lain-lain ya. Jadi Gus, jadi poros tengah ini akan kita galang, insya Allah Anda jadi presiden. Kemudian itu adiknya Gus Dur yang sudah almarhumah itu, Mbak siapa itu, ngejar saya. Loh Pak Amin, dari berangkat itu tadi saya nguping Pak Amin. Masa bisa Bu, insya Allah bisa gitu. Nah, kemudian bayangkan ya. Jadi ketika saya ngetuk palu,
presidennya itu Abdurrahman Wahid, itu salawat badar di MPR, mungkin masih ingat ya. Kemudian ibu saya, adik-adik saya itu mengatakan, Mas Amin, ini Muhammad Jawa Tengah sujud syukur, alhamdulillah Gus Dur di presiden. Luar biasa ya. Jadi apa? Kalau ukhuwah ini kita galang kembali ya. Bayangkan dulu kan sepertinya kita mau seperti bagi kue ya. Jadi saya mantan ketua umum Muhammadiyah jadi ketua MPR. Pak Akbar Tanjung mantan ketua BBHMI jadi ketua DPR. Gus Dur ketua BNU jadi presiden ya. Kalau kita mau dulu, kalau kita misalnya serakah sekali ya, itu Pak Hamzahas jadi wakil presiden. Itu bisa karena kita 65% di MPR itu ya. Dan kemudian kita akan masak apa kata dunia nanti gitu ya. Karena Megawati kan partnya 35%. Ya udah bismillah Mbak Mega itu ya. Pak Amin, kita akan nanti minta yang agak berat menjelang akhir ya, yang sifatnya lebih bersifat analisis, taktis, dan operasional. Kita mau tanya Pak Amin, sepertinya G30 SPKI filmnya sudah nggak boleh ditonton. Kemudian TAP MPRS nomor 25 atau 66 seolah-olah tidak ada lagi gitu, seolah tidak berlaku. Gimana pendapat Pak?